Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Sumber dan Media Pembelajaran, Dimas Zakaria, Eva Nur Ashiroh, Febri Mubayana Zulfa, Kafiatul Maria Sinta, dan Muhammad Muthoharul Janan. Apa itu cerita narasi? Teks narasi merupakan teks yang tersusun dari beberapa paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dan disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu yang ditentukan. Teks narasi menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga seolah-olah pembaca atau pendengar mengalami sendiri kejadian yang diceritakan. Selanjutnya, teks narasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Teks narasi menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. 2. Teks narasi dirangkai dalam urutan waktu tertentu atau secara kronologis. 3. Berusaha menjawab pertanyaan, apa yang terjadi? 4. Terdapat konflik. Konflik atau pertikaian yang terjadi dalam cerita inilah yang akan menarik perhatian para pembaca atau pendengar. 5. Teks narasi mempunyai nilai estetika. Artinya, pengarang bebas dalam mengekspresikan kreativitas, pemilihan gaya bahasa, dan ekspresi atau diksi. Cerita imajinatif. Imajinatif sendiri artinya sesuatu yang bersifat fantasi, angan-angan atau khayalan dan tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya, cerita imajinatif berfungsi untuk menghibur para pembaca atau pendengar. Apa saja ciri-ciri cerita imajinatif? 1. Dalam cerita imajinatif terdapat keajaiban atau keanehan dalam ceritanya. 2. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Artinya, ide dalam cerita imajinatif tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tetapi mampu menyiratkan pesan secara menarik. 3. Menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dalam cerita imajinatif memiliki kekhasan, yakni dapat berpindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. 4. Tokoh yang diceritakan unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita imajinatif dapat memiliki watak dan ciri yang unik yang tidak terdapat di dunia nyata. 5. Isi cerita bersifat fiksi. Artinya, cerita imajinatif bukan kejadian nyata atau tercipta dari daya khayal penulis. 6. Pada aspek bahasa, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol, bahasa yang digunakan bervariasi, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan yang sifatnya tidak formal. Apa itu alur dalam cerita? Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Alur memiliki 3 jenis. 1. Alur maju. Alur maju merupakan alur cerita yang sering dijumpai dalam cerita yang berbentuk cerpen atau novel. Penggunaan alur cerita maju sangatlah mudah dan sangat simpel karena dalam latar dan waktu cerita berjalan dari awal waktu hingga akhir waktu. 2. Alur mundur. Alur mundur merupakan kebalikan dari alur maju.
Alur mundur cenderung digunakan untuk cerita yang memiliki konsep flashback. Penggunaan alur mundur sangat populer digunakan untuk menceritakan pengalaman seseorang maupun masa lalu seseorang. Alur mundur diawali dari bagian akhir cerita dan dilanjutkan pada bagian awal cerita. 3. Alur campuran. Alur campuran merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Meskipun penggunaannya sangat kompleks dan terkesan rumit, namun penggunaannya sangat digemari untuk menceritakan karangan novel maupun drama. Apa itu tokoh dan penokohan? Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita fiksi. Tokoh dalam teks narasi merupakan ciptaan pengarang, meskipun dapat juga merupakan gambaran dari orang-orang yang hidup di dunia nyata. Dilihat dari sifat tokoh ada dua jenis tokoh, yaitu 1. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki watak yang baik. 2. Tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki watak yang jelek. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan konflik atau sering disebut tokoh jahat. Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam cerita, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam cerita yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun dikenai kejadian. 2. Tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya muncul sedikit dalam cerita atau tidak dipentingkan dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh utama, secara langsung maupun tidak langsung, dan hanya tampil menjadi latar belakang cerita. Penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Dalam penokohan watak atau karakter seorang tokoh dapat dilihat dari 5 segi, yaitu 1. Dialog antar tokoh. Terdapat dalam percakapan antar tokoh yang mampu menggambarkan watak atau sifat suatu tokoh. 2. Penggambaran fisik. Pengarang menggambarkan watak tokoh melalui penggambaran kondisi fisik dari tokoh. 3. Penggambaran langsung oleh pengarang. Pengarang secara langsung menyebutkan watak tokoh. Misalnya, penulis menyebutkan seorang tokoh yang berwatak jahat atau baik hati. 4. Tindakan tokoh. Penggambaran watak tokoh terlihat tindakan atau aktivitas yang sedang atau biasa dilakukan oleh tokoh. 5. Pikiran tokoh. Penggambaran watak tokoh dapat terlihat dalam pikiran tokoh, seperti tokoh sedang merencanakan suatu kejadian dan sebagainya. Amanat. Pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerita. Amanat dapat tersampaikan secara tersirat atau secara tidak langsung dan tersurat atau langsung. Struktur narasi. 1. Orientasi. Berisi pengalaman latar dan tokoh cerita. 2. Komplikasi. Memperlihatkan permunculan masalah hingga mencapai puncak masalah. 3. Resolusi. Berisi penyelesaian masalah. Unsur kebahasaan cerita imajinatif. 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. 2. Penggunaan kata yang ditangkap oleh panca indera
untuk deskripsi latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. 3. Penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. 4. Kata sambung penanda urutan waktu, yaitu setelah itu, sementara itu, kemudian, bersamaan dengan itu, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar. 5. Penggunaan kata atau ungkapan kata keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah.